Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pasukan klarinet selo. Bertemu lagi dengan Bu Puri. Kita akan belajar tentang skala kali ini ya. Masih lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yaitu denah. Kita mulai belajar kita hari ini dengan menyebutkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya, fokus, fokus, dan fokus. Kalian tahu kan ini bangunan apa? Ya betul, ini adalah Monumen Nasional atau biasa kita sebut Monas. Ada di mana Monas ini? Ada di Jakarta ya, betul. Nah, kalian bayangkan bahwa Monas itu kan besar sekali ya. Kalau misalkan kalian bisa datang di daerah sekitar Monas, kalian akan lihat bangunan itu sangat besar. Namun, walaupun besar, ada seseorang yang dapat menggambarkan bangunan tersebut di atas kertas A4. Ya. Nah, otomatis ukuran dari bangunan tersebut yang sangat besar menjadi lebih kecil. Namun, bentuknya tidak berubah ya. Lihat, ini adalah lukisan Monas. Ya, bentuknya tidak berubah. Kok bisa ya Bu ya? Bisa dong. Kalian akan pelajari mengapa seseorang bisa melukis Monas tanpa mengubah bentuknya. Ada satu alat dalam matematika yang dapat ia gunakan, yaitu skala namanya, ya. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Atau perbandingan panjang suatu benda pada gambar dengan panjang sebenarnya. Perbandingan ya, jangan lupa. Ya, manfaat skala itu apa sih? Yang pertama, digunakan untuk menentukan atau menghitung luas suatu wilayah tertentu. Ya, skala juga bisa digunakan untuk membuat maket atau miniatur bangunan, biasanya untuk keperluan pameran bangunan yang akan dibangun. Nah, kita lihat sekarang. Skala biasa kita lihat di peta-peta. Ya, skala yang tertulis pada peta contohnya seperti ini. Ini adalah peta Jawa Barat. Nah, kalian lihat di sini. Ini tertulis skala 1:1.750.000. Ya, ini ada tulisannya ya, perhatikan. Nah, itu artinya setiap jarak 1 cm pada peta ini mewakili 1.750.000 cm jarak sebenarnya. Atau jika kita pindah menjadi kilometer satuannya, angka tersebut menjadi 17,5 km. Nah, ini adalah bentuk mudah dari skala. Jadi skala itu sama dengan jarak pada gambar dibanding dengan jarak sebenarnya. Kalian melihat bentuk seperti ini ingat pada apa coba? Pecahan ya, ada pembilangnya, ada penyebutnya. Ya, betul. Atau untuk bentuk yang lebih ringkas, yaitu skala sama dengan JP per JS. Ya, JP dibagi JS, di mana JP-nya adalah jarak pada peta atau pada gambar. Ya, JS-nya adalah jarak sebenarnya. Ya, pelan-pelan kita belajarnya. Mulai mengerti ya? Diendap dulu. Ya, supaya lebih paham, langsung kita ke contoh 1. Di contoh 1 ada soal seperti ini. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Ya, seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Jadi diketahuinya apa? Jarak dua kota pada peta atau lambangnya apa tadi? JP ya. JP-nya sama dengan 20 cm.
Dan diketahui pula jarak sebenarnya. Jarak kedua kota tersebut sebenarnya berarti itu adalah JS. JS-nya sama dengan 400 km. Yang ditanyakan adalah berapakah skala peta tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah skalanya. Ya. Oh iya, Ibu beri informasi tambahan di sini. Mengingatkan bahwa 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Ya, nanti kita pergunakan. Nah, kita mulai jawab. Kita gunakan rumus yang tadi ya, skala sama dengan JP dibagi JS. Masukkan ke sini 20 cm per 400 km. Nah, di sini kita harus ubah dulu kilometernya menjadi sentimeter agar kita dapat menghitungnya. Apabila satuannya berbeda, kita tidak dapat meneruskan perhitungannya. Ya, jadi harus disamakan dulu menjadi sentimeter. Nah, 400 km ini jika kita ubah menjadi sentimeter, kita hanya perlu mengalikannya dengan 100.000, ya. Atau dengan kata lain, kita tinggal menambahkan nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita sederhanakan bentuknya ya, agar pada pembilangnya itu menjadi angka 1. Berarti kita harus membagi 20 cm ini dengan angka 20. Kalau yang atas dibagi 20, maka yang bawah pun harus dibagi 20. Maka didapatlah angka 2 juta. Jadi 1 dibanding 2 juta. Nah, jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 2 juta. Ya, pelan-pelan. Ya, kalian mengerti dan paham dulu. Ya, baik. Kita lanjutkan ke contoh 2. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta tersebut 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Nah, di soal ini yang diketahui adalah skalanya 1 banding 1 juta dan jarak pada petanya yaitu 12 cm. Nah, ditanyakan jarak sesungguhnya itu berapa ya? Jarak yang sebenarnya berapa ya? Nah, yang ditanyakan adalah JS. Begini cara menjawabnya. Kalau tadi ya kita menggunakan rumus yang untuk mencari skala. Nah, di contoh 2 ini kita mencari jarak sebenarnya. Maka jarak sebenarnya itu menggunakan rumus jarak pada peta dibagi dengan skala. Ya, masih dari rumus yang tadi, hanya dibalik. Sekarang kita mencari jarak sesungguhnya. Nah, apa yang harus kita hitung berarti? Di sini ada 12 dibagi 1 per 1 juta. Jadi angka 1 dibanding 1 juta boleh kita nyatakan seperti ini, seperti pecahan. Ya, ini sama saja. Nah, bagaimana cara menghitungnya kalau sudah begini? Pembagian pecahan, cara menghitungnya adalah berubah menjadi perkalian lalu pecahannya dibalik. Otomatis 1 per 1 jutanya menjadi 1 juta. Ya. Jadi 12 dikali 1 juta sama dengan 12 juta sentimeter. Atau karena jarak sebenarnya yang kita cari, kita ubah menjadi kilometer dengan mengurangkan 5 angka 0 dari belakang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tersisa adalah 120 km. Nah, jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Ya, mudah-mudahan kalian mulai mengerti dan paham ya. Nah, contoh ketiga. Masih ada nih satu lagi contohnya. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta. Jika jarak dua kota sebenarnya 175 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Nah, kita lihat yang diketahui adalah yang pertama skalanya. Lalu jarak sebenarnya 175 km. Yang ditanyakan
apa? Jarak pada petanya ya, JP-nya sama dengan berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, untuk menjawabnya, maka rumus yang akan kita pakai adalah JP sama dengan JS dikali skala. Masih dengan yang itu, hanya ini dibalik juga ya. Nah, kita masukkan sekarang JS-nya 175 km dikali skala. Skalanya berapa? 1/1 juta. Nah, seperti tadi, satuan kilometernya kita ubah menjadi sentimeter. Jadi angkanya menjadi 500.000 cm. Kita kali dengan 1/1 juta. Nah, ini kita tinggal coret 5 nolnya di sini ya. Akhirnya kita dapat 175/10 cm. Atau dalam bentuk desimalnya adalah 17,5 cm. Ya, jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 17,5 cm. Nah, tadi kan ada 3 contoh. Ketiga contohnya mencari hal yang berbeda. Namun sesungguhnya ia menggunakan rumus yang sama, ya, hanya dibolak-balik saja. Ya, yang pertama mencari skala, yang kedua mencari jarak sebenarnya, yang ketiga mencari jarak pada peta. Ya, nah coba kita lihat. Inilah segitiga rumus skala. Jadi yang bagian atas adalah JP. Yang bagian sebelah kiri bawah itu adalah skala. Yang bagian kanan sebelah bagian bawah itu adalah JS, yaitu jarak sebenarnya. Nah, saat kita mencari jarak pada peta, ini JP di sini, gunakan rumus S dikali JS, ya, S dikali JS. Nah, perhatikan, ini adalah perkalian, ya, ini adalah perkalian. Lalu kita lihat, perhatikan di sini bahwa kalau misalnya seperti ini, di lantai yang sama, di lantai pertama, maka bilangannya dikalikan. Ya, itu untuk mencari jarak pada peta. Nah, untuk mencari skala, maka kita gunakan JP dibagi JS, ya. JP dibagi JS, karena JP di atas, JS di bawah, jadi ini kita bagi. Ya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya digunakan JP dibagi S. JP dibagi S, ya. JP-nya di atas, S-nya di bawah. Jadi JP dibagi S. Ya, ini adalah segitiga yang membantu kalian untuk mengingatkan rumus tentang skala. Ya, mudah-mudahan ini memudahkan kalian. Ya, alhamdulillah belajar kita kali ini selesai. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan soal yang bisa membuat kalian lebih paham lagi. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung bersama Ibu untuk belajar tentang skala. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam akhir dari Bu Puri. Tetap sehat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.